Bagi yang suka teriak-teriak, Injil itu sudah tidak asli lagi. Injil itu sudah dipalsukan. Injil itu udah terjemahan. Yuk kita dengarkan tayangan ini baik-baik supaya kita tidak salah paham. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Nah, kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil, dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil, karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh, padahal bapak saya ngajarkan pada saya kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit beli sendiri, diumpetin lagi, karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Jika semua orang punya pandangan yang sama seperti Bapak Kiai ini, tentulah ada banyak orang yang berubah cara dia memandang Injil atau memandang kitab suci orang Kristen atau yang kita kenal dengan Alkitab. Ada banyak orang yang selalu berkata Injil orang Kristen itu atau Alkitabnya orang Kristen itu adalah Alkitab terjemahan, sudah tidak asli, sudah diselewengkan, sudah diterjemahkan beberapa kali, jadi pasti ada perubahan, ada kesalahan. Coba Anda dengarkan tayangan tadi baik-baik. Terkadang kita itu ngomong Injil sekarang tidak asli. Lah kita sendiri, Anda sendiri nggak tahu mana aslinya, tapi teriak-teriak Injil tidak asli, Injil sekarang terjemahan. Lah dikasih bahasa Yunaninya untuk perjanjian baru dan bahasa Ibraninya perjanjian lama, Anda juga nggak tahu baca, tapi teriaknya kemana-mana, bilang Injil itu sudah dipalsukan, Injil sekarang yang asli sudah tidak ada. Anda itu atau kita yang selalu berpandangan seperti itu adalah sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Saya tadi sudah mengatakan, kalau misalnya Anda dikasih Injil yang asli, apakah Anda bisa baca? Apakah Anda tahu artinya? Selama ini kita itu hanya mempunyai anggapan yang jelek. Selalu kita berkata Injil sekarang sudah diselewengkan, sudah diterjemahkan, terjemahannya salah dan begini. Tapi saya mau tanya kepada Anda, apakah ada orang kemudian ketika membaca Injil atau membaca Alkitab, perilakunya menjadi aneh, perilakunya menjadi menyimpang, perilakunya kemudian meresahkan banyak orang, mengganggu orang? Kan tidak. Tidak ada di situ. Jadi ketika Anda berteriak-teriak dan komen Injilnya palsu, Injilnya terjemahan, Injil terjemahan, Anda sendiri tidak tahu aslinya seperti apa. Kecuali Anda punya aslinya, ini loh saya punya Injil asli, Injil kamu itu yang sekarang yang terjemahan itu salah. Begitu, itu baru namanya kita menunjukkan data secara otentik. Tapi kalau hanya teriak-teriak mengatakan Injil sekarang terjemahan palsu, sudah tidak sama dengan yang lainnya. Sama seperti kata Pak Kiai tadi,
baca Injil saja belum pernah. Hanya tahu 1 ayat, 2 ayat, udah komentar sana kemari. Bahkan saya mau bilang kepada Anda, membaca Injil itu, Anda baca pun dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau tidak didasari dengan pikiran yang jernih, toh juga nggak ada manfaatnya. Karena itu, kalau mau membaca Injil, bacalah dengan baik, bacalah dengan maksud baik, pasti hasilnya akan mendatangkan yang terbaik. Salam, Tuhan Yesus memberkati.